aktin itu tipis, miosin itu tebal, ya. Gitu. Dan terdapat di sitoplasma, ya kan sudah tahu ya struktur umum sel itu dari kemarin kita belajar sel neuron, sel neuroglia, ada inti, ada sitoplasma. Nah, kalau di sini namanya sarkoplasma di satu serabut otot. Jadi kalau untuk otot itu kita memang itu merupakan satu sel ya. Jadi ada inti, ada sitoplasma, tapi memang dia lebih istimewa ya. Kalau otot itu lebih istimewa karena dia mempunyai tadi kemampuan untuk kontraksi, sehingga disebut juga sarkoplasma. Untuk sitoplasmanya nama khususnya adalah sarkoplasma. Ya. Kemudian juga ada retikulum endoplasmik yang halus namanya sarkoplasmik retikulum. Ya. Kemudian membrannya namanya sarkolema. Ya, jadi membran selnya itu namanya sarkolema. Jadi memang dia istimewa untuk otot karena memang dia punya kemampuan khusus, semua organelnya, struktur selnya itu mempunyai nama-nama khusus juga, ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi ini adalah gambaran histologi dari 3 jenis sel yang akan kita pelajari. Ya, pertama adalah otot rangka atau skelet, ya. Ini kita lihat ya, ada garis-garis. Ya, otot jantung juga sama, tetapi ada perbedaannya. Jadi kalau otot rangka dia intinya multi. Kalau multi berarti lebih dari 1. Lihat ini. Intinya lebih dari 1. Jadi 1 serabut. Jadi kalau otot untuk sel otot itu namanya kan serabut ya. Tadi kan saya sebutkan dia mempunyai aktin dan miosin ya. Jadi dia mempunyai serabut, kemudian dia namanya serabut. Kalau sel otot itu namanya serabut otot. Ya, jadi dia ada inti yang lebih dari 1 ya. Kemudian dia juga volunter. Ya, dia di volunter atau disadari ya. Kemudian kalau otot jantung perbedaannya adalah dia bercabang-cabang, branch. Ya, ini bercabang-cabang. Itu saja yang penting kalian ketahui. Ini kan tidak bercabang-cabang. Lihat ini dia. Ini kan dia lurus-lurus saja, toh? Kalau ini dia bercabang-cabang, otot jantung. Nih. Ya, ada cabang ke sini, ini bercabang ke sini, seperti itu. Ya. Kemudian dia dihubungkan oleh ada antara satu serabut otot satu dengan yang lain. Ini ada garis ya, garis yang tebal. Namanya intercalated disc atau discus intercalaris. Ya, jadi dia memang kalau otot jantung itu kan dia memompa darah ya seluruh tubuh. Jadi dia harus seperti ini. Jadi dia bergerak seperti ini. Nah, karena ada si intercalated disc ini. Ya. Selain itu juga nanti pasti kan diajarkan di PAL bahwa dia digerakkan oleh listrik ya. Ada namanya SA node, AV node ya. Jadi dia menggerakkan si ototnya itu ya. Misalnya ada otot jantung di atrium, di ventricle ya, secara bersama-sama. Ya. Dan involuntar. Tidak mungkin kalian tahu toh ventricle, sekarang kontraksi. Gantian dengan ventricle kiri, ventricle kanan, atrium, aduh langsung pusing sudah. Ya, jadi involuntar. Jadi tidak disadari itu digerakkan oleh ada saraf ya, saraf yang otonom ya. Kemudian otot polos. Nah, otot polos dia bentuknya fusiform dan memang untuk gerakan kontraksinya lebih lemah dibandingkan jantung dengan kalau otot rangka juga kita kan perlu ya energi ya. Ya, kita lihat nanti ini lebih pucat. Ya, lihat dari mitokondrianya. Mitokondrianya biasanya dilihat juga dari warna merah. Mitokondria itu kan adalah seperti pembangkit listrik di dalam sel tubuh manusia toh. Nah, ini pasti lebih pucat. Ya. Kemudian gerakannya juga involuntar, tidak disadari ya. Contohnya usus. Ya, usus dari gaster, intestinum tenuum, intestinum crassum, semuanya itu adalah otot polos ya. Kemudian struktur respiratorik,
traktus urinari, ya, itu otot polos. Nah, sekarang kita pelajari yang pertama itu otot rangka atau otot skelet atau otot lurik. Ya, jadi dia striated ya tadi ya, jadi ada garis gelap dan garis terang yang bergantian. Nah, jadi dia panjang, kemudian inti dari selnya lebih dari 1. Itu saja yang penting kalian hafalkan. Ya, ini ada namanya sel progenitor, ini sudah kalian tidak usah hafalkan sedetil ini. Jadi nanti untuk nanti regenerasinya ada namanya sel yang akan beregenerasi menjadi sel yang rusak, namanya sel progenitor. Ya, nanti dia akan melakukan fusi mioblast, namanya sel yang muda mioblast, kemudian akhirnya menjadi otot rangka yang sudah ini ya dikatakan sudah dewasa ya. Seperti itu, nanti ada regenerasi dari otot juga. Ini ya, ini pengetahuan saja ya bagaimana menggantikan otot yang rusak ya dengan cara seperti ini. Ada sel yang progenitornya, si satelitnya, ya, kemudian dia ada mioblastnya yang akan berfusi, kemudian akhirnya terbentuklah berdiferensiasi menjadi serabut otot. Ini pengetahuan saja. Ya. Ya, nah untuk organisasi dari otot rangka, dia kemarin kalian masih ingat ya kalau serabut saraf potongan melintang, ya ada jaringan ikat yang membungkus juga ya, jaringan ikat yang membungkus beberapa fasikel serabut saraf, apa namanya? Ada yang masih ingat? Kita ini review kembali, coba. Apa yang paling luar, beberapa serabut saraf tepi. Apa namanya? Yang paling luar, dengan ini. Apa? Bukan, jaringan ikatnya. Ada jaringan ikat, dia juga untuk kondrium. Epineurium. Satu fasikel serabut saraf, perineurium. Satu serabut saraf itu satu akson yang dilubungi oleh mielin. Di situ ada satu akson, ada selubung mielin, ada sel Schwann ya, sebagai sel neuroglianya. Itu baru endoneurium. Ya, mirip-mirip lah ini. Kalau ini dia membungkus di otot. Epimysium itu misalnya otot ini yang paling luar ya, yang membungkus beberapa fasikel otot. Ya. Jadi nanti dia paling luar ya. Jadi semua yang ototnya misalnya otot misalnya otot deltoid ya. Otot deltoid dia dibungkus oleh epimysium, kemudian akan mengelilingi semua otot tersebut, ada sarafnya, ada pembuluh darah, ada pembuluh limfe ya. Nah, untuk satu fasikel, di mana fasikel itu merupakan unit fungsional di mana serabut-serabut otot itu bekerja bersama-sama, itu dikelilingi oleh satu jaringan ikat namanya perimysium. Nanti ada gambarnya ya, supaya kalian mengerti. Kemudian untuk satu serabut otot dikelilingi oleh endomysium. Ya, endomysium. Nah, ini ya. Ini misalnya otot, kita ambil ya. Jadi untuk seluruhnya ini ada beberapa fasikel. Ini beberapa fasikel. Ya. Ini dikelilingi, dibungkus oleh namanya epimysium, jaringan ikat. Ya. Kemudian satu fasikel ya yang terdiri atas yang merupakan tadi unit fungsional itu dikelilingi oleh namanya perimysium. Kemudian satu serabut otot ya, ini satu serabut otot ya. Ini dikelilingi oleh namanya
dibungkus oleh namanya endomysium. Jadi seperti itu. Ya. Di paling luar epimysium, satu fasikel perimysium, kemudian yang paling kecil adalah endomysium, ya. Jadi ini adalah otot rangka potongan melintang, ya. Kita potong melintang, kita bisa lihat, ya. Ini adalah satu fasikel otot. Ada beberapa serabut otot dalam satu unit fungsional dikelilingi oleh Perimysium. perimysium. Ya, jadi perimysium mengelilingi ini ya. Nah, kalau satu serabutnya dikelilingi oleh endomysium yang di dalamnya ini. Seperti itu. Ya. Kalau seluruhnya ya, seluruh otot, kesatuan otot itu adalah epimysium. Ya. Seluruh beberapa banyak fasikel ini. Ya, jadi di sini ada pembuluh darah, ada nanti pembuluh limfa, ya. Seperti itu. Nah, ini untuk satu fasikel. Kalau fasikel berarti dikelilingi oleh perimysium ya. Fasikel itu terdiri atas beberapa muscle fiber. Ini satu muscle fiber atau disebut satu sel ya. Satu sel otot. Nama otot itu di spesifik jadi serabut otot. Satu serabut otot itu sama dengan satu sel otot. Ya, kalau satu sel otot itu ada inti. Ya, intinya di tepi dan lebih dari satu. Ya. Kemudian ini yang merah-merah inilah disebut muscle fiber. Tadi ada yang namanya aktin dan ada namanya myosin. Ya. Nah, ini ya, satu muscle fiber atau satu serabut otot. Ya. Jadi ada inti yang terdapat di tepi dan lebih dari satu. Ya, otot rangka itu inti di tepi dan lebih dari satu. Dan di sini ada miofibrilnya. Ya, yang membungkusnya yang disebut membran plasma namanya sarkolema. Kalau sitoplasmanya namanya sarkoplasma. Ya, dan banyak mitokondria. Mitokondria merupakan pembangkit tenaga listrik sumber energi atau sumber ATP ya. Ya, nanti di otot tersebut akan di akhir dari bagian akhirnya akan bersatu, di mana nanti epimysium yang paling luar tadi akan meneruskan menjadi jaringan ikat yang padat yang disebut tendon. Ya, kan kita ketahui bahwa tendon adalah jaringan ikat padat yang teratur ya. Di situ betul-betul padat, ya namanya juga tendon itu harus kuat ya. Kalau mau berkontraksi, tendon itulah yang akan menghubungkan otot dengan tulang. Ya kan? Tulang itu adalah yang pasif kan? Yang menggerakkan tulang adalah gerakan si ototnya. Ototnya yang berkontraksi dan akhirnya berelaksasi kembali lagi. Ya, jadi itu ada persatuan antara si otot dengan tendon sebagai jaringan ikat ya. Tadi di gambar yang paling awal itu ada ya, namanya myotendinous junction. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah otot. Ini adalah tendon. Ya, lihat ini. Kalau otot ini dia warnanya merah jambu ya, karena memang banyak mitokondria. Ini intinya diletak di tepi ya. Dan ada garis-garis lurik ya, disebut otot lurik, otot stria atau otot bergaris. Ya, jadi ini disebut sebagai myotendon. Ada bagian dari si tadi epimysium yang akhirnya meneruskan menjadi jaringan ikat padat disebut tendon. Ya, kita lihat ini dia betul-betul bersatu, ada finger light projection, jadi supaya betul-betul kuat ya, jangan sampai terjadi robekan ya. Kalau terjadi robekan ya berarti itu ada sesuatu yang betul-betul
membuat dia bisa robek. Ya, nanti Anda pelajari di blog apa? Nanti pelajari di bedah ya, bedah orto. Ya, oke. Jadi ini adalah organisasi dari otot rangka, bagaimana kita bisa melihat ada bagian yang gelap dan terang berganti-gantian sehingga disebut sebagai otot lurik atau otot bergaris. Ya, dan itu hanya bisa terlihat dari otot potongan memanjang, potongan longitudinal, potongan membujur ya. Kalau otot-otot potongan tadi yang gambar sebelumnya, ini kan otot potongan melintang ya, kita tidak bisa lihat. Kalau ini otot kelihatan tidak garisnya? Kelihatan? Tidak ada. Kelihatan garis-garis nih? Kelihatan, Dok. Ini potongan apa nih? Potongan memanjang atau melintang? Memanjang, Dok. Iya, betul ya. Ini potongan memanjang kelihatan. Nah, kalau yang ini kelihatan tidak? Iya. Melintang, Dok. Melintang, ya. Potongan melintang. Jadi dia dipotong melintang. Ini kan otot ya, dipotong set. Kalau memanjang dipotongnya seperti ini. Memanjang. Jadi kelihatan dia memang strukturnya ada garis-garis, ya. Jadi mengerti ya? Kenapa dikatakan ini potongan melintang? Karena dipotongnya seperti ini. Ya, seperti kalau potong apa? Potong apa ya contohnya ya? Kalau otot ini contoh pada dunia nyata, potong ya kalau otot ini apa ya? Misalnya apa ya? Ya potong ayam kali ya. Potong ayam dipotongnya yang misalnya pahanya dipotongnya ini ya, pada garis panjang pahanya dipotongnya set seperti itu. Ya. Potong kangkung ya. Dibelah baru kelihatan di tengah atau dia tengah yang bolong toh. Kadang-kadang keluar ulat. Ya itu berarti potongnya potong melintang. Tapi kalau dipotong memanjang ya sesuai dengan panjangnya gitu ya. Panjangnya si batang kangkung itu toh. Seperti itu. Nah, jadi kalau dengan mikroskop cahaya yang tadi toh, ini mikroskop cahaya ya, kita bisa melihat ini ada garis-garis ini ya. Garis gelap, garis yang lebih terang, ya kan berganti-gantian. Ini mikroskop cahaya. Nah, kalau dengan mikroskop elektron yang lebih canggih lagi, tapi di Indonesia setahu saya cuma di Jakarta sama di Bandung saja. Nah, itu kita lihat ada namanya disk J, Z-disk, Z-disk, ya. Itu di dalam bagian yang band I. Jadi ada yang bagian yang terang namanya itu pita I, band I. Kalau bagian yang gelap namanya pita A. Ya, kepanjangan dari anisotrop dan ini isotrop. Jadi I itu yang terang, A itu yang gelap. Nah, di tengah-tengah yang terang ini ada namanya Z-disk, nanti ada gambarnya. Nah, sarkomer itu adalah jarak antara Z-disk satu dengan Z-disk yang sebelahnya. Seperti itu. Nanti ada gambarnya sarkomer. Ya. Nah. Kemudian ya sarkoplasma itu tadi ini yang merupakan sitoplasma ya. Dia punya retikulum endoplasmik kasar yang sedikit. Nah, ini tidak usah sudah. Yang penting ini tidak usah, ini pengetahuan saja. Ya. Yang penting ini kalian hafalkan mengenai sarkomer itu adalah satu unit fungsional dari miofibril. Ya. Jadi Z-disk 1 ke Z-disk yang sebelahnya. Ya. Kemudian ada pita A itu disebut pita yang gelap yang terdiri atas miosin. Miosin itu tadi kan miofibril di otot itu ada namanya miosin dan aktin. Miosin itu yang tebal. Kemudian kalau yang aktin itu yang tipis, ya kan? Seperti itu. Ya.
Nah, nanti ada namanya garis M, merupakan tempat perlekatan dari miosin. Ya, kemudian ada zona H. Zona H hanya terdiri atas miosin saja, tidak ada yang tin, tidak ada yang si aktin. Ya, seperti itu. Kemudian ada namanya pita I. Pita I itu tadi yang terang ya. Kalau di mikroskop cahaya terlihat terang, ya, merupakan jarak antara Z disk ke akhiran dari filamen yang tebal ke miosin, ya, seperti itu. Jadi Z disk ini merupakan tempat perlekatan dari juga tempat perlekatan aktin, ya. Nanti kita lihat gambarnya. Nah ini ya, ini kan satu otot terdiri atas beberapa fasikel, ini satu fasikel terdiri atas beberapa serabut, ini serabut otot. Yang titik-titik inilah disebut sebagai mikrofilamen, yaitu aktin dan miosin. Kita lihat, nah kita perpanjang di sini, ya. Ini yang disebut sebagai mikrofilamen, ya. Ini bayangkan saja, ini satu serabut otot ya, satu sel otot. Kan ini intinya ya, intinya banyak kan, lebih dari satu. Banyak sekali ya isi miofilamennya. Ini kita ambil satu yang kecil ini saja, kita bikin seperti ini. Ya, makanya itu otot itu betul-betul untuk berkontraksi itu kita bayangkan ya, banyak sekali aktin dan miosin, miofilamen yang bekerja untuk kontraksi ya. Jadi ini ya, jadi ada bagian yang gelap namanya pita A ya. Lihat ini pita A, anisotrop. Inilah makanya kalau pada potongan membujur kelihatan dia lebih gelap. Dan ada yang lebih terang namanya pita I atau isotrop. Ya. Nah, di tengah-tengah dari pita ini kita bisa lihat ada namanya disk J, Z disk. Ya. Ini juga di tengah-tengah dari pita I. Jadi dari satu jarak dari disk J ke disk Z disk yang lain itu namanya satu unit fungsional yang disebut sarkomer. Ini sarkomer. Jadi sarkomer adalah apa? Jarak dari Z disk satu ke Z disk yang sebelahnya. Ini satu sarkomer, ya. Ini Z disk. Ini juga Z disk. Jadi dari sini ke sini sarkomer, dari sini ke sini sarkomer, dari sini ke sini sarkomer. Jadi seperti itu ya. Dari sini ke sini sarkomer, satu unit fungsionalnya. Ya. Nah, kemudian di dalam pita A, pita yang anisotrop yang gelap, kita lihat ini ada namanya zona H. Ya, coba kita lihat tadi. Ini zona H. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian di tengahnya ada namanya garis M. Ya. Itu di daerah yang gelap, pita yang gelap atau pita A. Nah, kalau di pita I, di situ terdapat si Z disk. Ya. Itu saja yang penting. Ya, ini memang keterangan kalau dipotong si satu miofilamen ini kita bisa lihat untuk protein-proteinnya. Mana yang terdiri atas yang aktin saja, mana yang miosin saja, mana yang terlihat ada yang dua-duanya, tapi sudah ini kalian tidak usah pelajari. Ya, yang penting kalian tahu saja mengenai pita A itu di situ ada zona H, di pita I ada Z disk, seperti itu ya. Nah, ini adalah skematiknya. Kita lihat. Apa tadi nama filamen yang tebal? Aktin atau miosin? Miosin, dokter. Oke. Jadi ini adalah ya, miosin ya. Ini adalah pita yang ini adalah filamen yang tebal ya. Miosin, dan yang tipis namanya Aktin. apa?
Aktin. Aktin. Ini aktin. Ya, ini Aktin, perbedaan dokter. dari ya, boleh ya. Perbedaan Aktin. struktur dari ya. Perbedaan di struktur dari miosin dan aktin seperti ini. Lihat ini. Si miosin ada macam di kepala-kepala macam apa ini? Nanti kita pelajari. Kenapa ini memang berkaitan dengan bagaimana nanti mekanisme kontraksi. Ya, ada macam kepala-kepala apa nih? Apa nih? Golf ya. Stick golf ya. Kemudian ini adalah yang aktin ya. Seperti ini. Nah, yang penting kalian tahu itu ini ada lagi sih, ada titin, ada protein, banyak sekali protein di sini. Tapi ya sudahlah, kalian tidak perlu sampai sedetail ini. Yang penting tahu bahwa ini pita A, yang pita yang gelap, ini pita I yang terang. Nah, di pita A di tengahnya ada namanya zona H. Ya kan? Zona H itu dari sini sampai ke sini. Zona H ini hanya terdiri atas yang si miosin saja ya. Lihat ini. Tidak ada yang si aktin toh. Aktin kan cuma sampai sini saja toh. Di zona H kan dari sini sampai ke sini. Ya toh? Mengerti ya? Nah, di tengah-tengah dari pita I yang pita yang terang ada namanya Z-dis. Ini Z-dis. Tempat melekatnya si aktin. Ini Z-dis. Kalau si miosin melekat ke Z-dis itu melalui ada namanya protein yang mengikatnya namanya protein titin. Ini protein titin. Gitu. Ya, jadi tadi dikatakan sarkomer adalah jarak dari Z-dis satu ke Z-dis yang sebelahnya ini sarkomer. Itu saja yang penting kalian harus tahu. Ya. Nah, kalau dengan mikroskop elektron kita bisa lihat seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi ini pita A yang tampak gelap, di tengahnya ada daerah namanya H zone, ya. Di tengahnya lagi ada M line. Kemudian untuk pita yang terang namanya pita I, ya. Di tengahnya ada Z-dis. Jarak dari Z-dis ke Z-dis sebelahnya disebut sarkomer. Nah, miosin ini tadi ya, dia adalah miofilamen yang tebal. Dia bentuknya seperti ini ya, tangkai stick golf. Ini kan macam stick golf toh. Ini dia kepala toh. Bentar ya. Ini kan, ini stick golf ya. Jadi khas struktur dari si miosin itu stick golf. Ini ada stick golfnya, ada di kepala seperti ini. Ya. Jadi dibentuk seperti golf clubs atau stick golf. Ya, dia kan tebal ya. Jadi dia kalau satuan untuk protein itu namanya kilodalton. Dia kompleksnya besar. Ini tidak usah kalian hafalkan. Nah, yang penting ini, dia tadi kan ada kepala macam tadi toh, yang stick golf itu kepalanya itu akan nanti untuk proses mekanisme kontraksi dia bisa melekat pada bagian aktif dari si aktin. Aktin itu yang filamen yang tipis. Ya. Nah, kenapa? Karena dia berperan penting pada kontraksi. Jadi dia nanti dia kuat melekat pada si bagian si aktin, ya. Dan itu didukung tentu oleh energi, ya kan? Ada ATPase, ya. Jadi untuk kontraksi itu perlu energi. Nah ini ya, ini sih bagian binding ke aktinnya, ini kepalanya, ya ini kalian tahu, pokoknya ada kepalanya, pokoknya kepalanya ini nanti yang akan melekat pada aktin, ya, nanti melekat erat pada kontraksi nanti dia akan berperan, itu saja yang penting. Nah, untuk si aktin dia kan yang filamen yang tipis ya kan, dia dia mempunyai tadi kan kalau miosin ada melekat ke aktin. Aktin juga tempat melekatnya si miosin namanya binding site-nya. Jadi kalau untuk protein dengan protein itu harus ada tempat seperti apa ya, seperti kunci dan anak kunci. Jadi dia betul-betul melekat. Kalau si miosin punya, si aktin juga punya. Kemudian
Di situ juga ada protein yang bersifat regulatori, jadi mengatur, namanya tropomyosin dan troponin. Nanti dia mengatur untuk bagaimana terjadinya mekanisme kontraksi, tropomyosin dan troponin, ya, di si aktin, ya. Kemudian tadi ada titin ya, titin itu tadi tempat melekatnya filamen filamen yang tebal dan tipis supaya betul-betul dia strukturnya pas, ya. Dan nebulin. Jadi ada juga protein nebulin, ya, supaya melekatkan filamen yang tipis betul-betul supaya dia melekatkan antara satu dengan yang lainnya secara di bagian lateral, di bagian pinggirnya. Nah, jadi ini ada troponin, tropomyosin sebagai protein regulator. Ya, jadi dia yang nanti berperan terdapat pada bagian si aktin. Ini. Ya. Ada troponin dan tropomyosin. Ini nih. Mana tadi? Kan ada gambar tadi. Nih. Ini kan aktin toh? Ada yang warna biru, ada yang bentuknya seperti ini. Itulah yang disebut troponin dan tropomyosin. Itu saja. Terdapat pada aktin. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah bagaimana gambaran protein-protein pada otot ya. Jadi tadi ada yang tebal, ada namanya yang tebal, nih filamen tebal, namanya miosin, ada kepala-kepalanya yang seperti tangkai golf, kemudian ada yang tipis namanya aktin, di sini ada troponin dan tropomyosin, kemudian ya tadi ada nebulin. Kalau ini titin. Titin melekatkan si myosin ya. Ini titin ini yang bentuknya warna biru ini itu melekatkan si myosin. Ya, dia juga. Nah, ini nebulin ya. Jadi banyak protein-protein yang berperan di sini. Nah, ini memang kalau untuk struktur dari serabut otot ini memang berperan pada nanti Anda mengerti mengenai bagaimana mekanisme terjadi kontraksi ya. Jadi ada namanya sarcoplasmic reticulum merupakan endoplasmic reticulum ya pada si otot rangka. Dia tempat menyimpan kalsium ya, nanti kalsium itu berperan dalam mekanisme kontraksi otot juga ya. Kemudian ada transfer tubules ya. Jadi dia merupakan perlekukan dari sarkolema. Ya, sarkolema tadi itu merupakan pembungkus serabut otot. Dia masuk ke dalam sarkoplasma. Ya. Kemudian ada di situ tentu ada cairan dipenuhi oleh cairan seluler. Nah, kalau menurut saya setelah ini kalian tidak terlalu sampai sedetail ini pengetahuan saja ya. Nanti kalian pusing lagi. Yang tadi saja yang penting kalian tahu mengenai struktur otot ya. Ada anisotrop, ada isotrop, di tengahnya ada hazon, ada M-line, zedis di tengah I, kalian harus tahu. Ya. Jadi ini memang tadi yang saya jelaskan ya. Jadi ada namanya tubules of sarcoplasmic reticulum ya, kemudian ini adalah terminal cisterna, ini adalah tip tubul. Ya. Ya, ini untuk pengetahuan saja. Nah, jadi tadi kalian hafalkan yang tadi saja, yang bagaimana struktur dari pita A, pita I, kemudian hazon itu yang mana, ya. Nah, untuk inervasi dari otot rangka ada namanya motor end plate. Nah, motor end plate itu kemarin sudah diajarkan ya bahwa ada sinapsis ya, hubungan antara saraf
Yang satu dengan yang lain atau saraf dengan organ efektor. Nah, ini adalah saraf dengan organ efektor yaitu otot. Jadi nanti kan akson itu merupakan saraf tepi di mana di akhirannya dia akan berdilatasi, melebar dan akan mempersarafi ke otot. Jadi menjadi organ efektor ya, namanya motor end plate. Ya, nanti ada neurotransmitter yang terlibat ya. Kemarin kan di materi jaringan saraf diajarkan ada asetilkolin ya. Seperti itu. Ya. Jadi ada akson dari motor neuron, satu motor neuron ya akan membentuk motor end plate dengan satu atau beberapa serabut saraf. Ya, disebut motor unit. Nah, ini ya. Ini adalah akson di mana akhiran aksonnya akan berdilatasi mempersarafi si organ efektor yaitu otot rangka ya. Ini disebut sebagai neuromuscular junction. Ya, motor end plate. Ya, ini kita lihat ya. Ini si akson ya. Akson kan ada selubung mielin ya. Kemudian dia akan berdilatasi dengan satu ini serabut otot. Ada asetilkolin yang berperan di sini. Ya. Ini salah satu skematiknya. Nah, ini mekanisme kontraksi memang, tapi kalau menurut saya ini sudah ranahnya Pak Al, ya. Jadi ini pengetahuan saja bagaimana nanti dari asetilkolin yang melewati akson dari neuron motorik ya, neuron motorik di saraf pusat, kemudian menuju ke akson, kemudian asetilkolinnya melalui sinaptik plek-nya menuju ke si otot rangka. Ya, ini. Jadi ini ya jalannya ya. Seperti itu. Dari sarkoplesma ya, kemudian akhirnya dari sarkoplesma melalui tubus, kemudian kalsium akan dilepaskan dari terminal sisterna ke sarkoplasma. Ya, ini ada kaitannya dengan mekanisme kontraksi. Ya. Nah, yang ini yang kalian harus tahu. Karena tadi dikatakan bahwa si miosin ada namanya apa? Kepalanya yang berbentuk seperti apa? Seperti golf. Di situ ada active site, ya kan? Dia akan melekat ke bagian aktin yang mempunyai miosin binding site. Lihat ini. Dia melekat kan? Nih. Dia melekat ya. Ya kan? Ya. Memang ini ada kaitannya karena ada kalsium yang melekat ke troponin. Ini troponin dan tropomiosin terdapat pada si aktin ya. Tadi ingat, protein yang terdapat pada aktin namanya tropomiosin dan troponin. Ya, harus dihafalkan ya. Nah, itu akan melekat, makanya kalsium itu penting sekali ya. Kalsium itu penting dalam proses mekanisme kontraksi. Ya, jadi kalsium melekat ke troponin, kemudian troponin akan berubah sehingga tropomiosin itu yang warna hijau ini yang panjang-panjang ini akan bergerak sehingga active site dari aktin akan terekspos karena dia jadi tidak tertutup lagi. Kalau tidak tertutup, ya akhirnya si kepalanya miosin akan melekat ke bagian active site di si aktin sehingga akhirnya ada hubungan, ada cross bridge namanya antara aktin dan miosin. Jadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi kontraksi? Ya, gitu dia ada impuls kemudian kalsium akan melekat pada troponin, kemudian troponinnya akan berubah, tropomiosinnya akan bergerak sehingga tereksposlah bagian active site dari aktin sehingga nanti si miosin akan kepalanya menempel ke bagian aktin. Itu ya. Sehingga yang terjadi adalah ini kan bagian miosin ya. Seperti itu. Dia melekat ya, melekat ke bagian aktin ya.
Kemudian yang terjadi adalah ya. Jadi miosin kepalanya akan bergerak ya, bergerak dan menggeser si aktin menuju ke tengah dari sarkomer. Lihat ini. Ada bergerakan ya. Ya, menuju ke tengah dari sarkomer. Ini tengah dari sarkomer. Ya, kemudian nanti ada kaitannya dengan ATP ya. Ini nanti kaitannya dengan faal ya. Itu saja yang penting. Ya. Jadi yang terjadi adalah sarkomer akan lebih pendek. Kalau sarkomer lebih pendek, maka terjadilah kontraksi. Itu ya. Ini lihat. Awalnya ini si aktin tidak ada ya di sini. Ini daerahnya apa tadi namanya? Daerah ini sampai ini? Daerah apa namanya? Zona? 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 Zona H. Iya, zona H. Di zona H tidak ada si aktin ya toh? Di zona H hanya ada miosin. Iya. Ya. Tetapi karena ada tadi perlekatan antara kepala aktin dan miosin sehingga si aktin ditarik ya. Ditarik sehingga seperti ini jadinya. Jadinya di tengah di zona H ada si aktin ya kan? Lihat ini. Sehingga si Z-disnya ini akan lebih pendek. Antara Z-dis satu dengan Z-dis lain sarkomer akan lebih pendek. Ya. Awalnya si zona H ini tidak ada aktin, tapi karena ditarik oleh si kepala miosin, maka dia akan menjadi lebih pendek. Sehingga terjadilah kontraksi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau impuls dari sarafnya sudah berhenti, ya kalsiumnya kembali lagi masuk ke dalam retikulum sarkoplasma, si tropomiosin yang tadi yang tadi kan dia bergerak ya sehingga aktif site dari aktinnya terekspos, sekarang tidak terekspos lagi sehingga nanti lepaslah kepalanya si miosin ke aktin ya. Seperti itu. Ya, jadi kembali lagi lah si aktinnya kembali lagi ke tempat semula, sehingga nanti yang terjadi adalah relaksasi. Seperti itu ya. Jadi ini ya, ini adalah relaksasi ketika otot rangka relaksasi, dan ini adalah ketika otot rangka kontraksi. Kontraksi, ya, sehingga sarkomernya lebih pendek. Ya. Lihat ini, jadi lebih pendek sih sarkomernya. Ini dengan menggunakan mikroskop elektron terlihat. Jarak sarkomer lebih pendek, sehingga yang terjadi adalah kontraksi. Ya, karena ada tadi mekanismenya, ada kalsium, kemudian troponin, tropomiosin yang tadi akhirnya mengekspos bagian si aktin, sehingga aktinnya nanti akhirnya si kepala miosin akan melekat ke aktif site-nya aktin, kemudian tariklah, ada gerakan pivot ya, gerakan dari si kepalanya miosin, ditariklah si aktin sehingga aktin menjadi tertarik. Seharusnya dia tidak ada di sini toh, di H zone, tetapi akhirnya tertarik, akhirnya menjadi lebih pendek lah jarak dari sarkomer ya, sehingga menjadi kontraksi. Ya, oke. Jadi kalau tadi untuk organ efektor ada namanya ini ya, motor end plate ya. Nah, kalau untuk sebagai sensorik reseptor namanya proprioseptor, itu adalah namanya muscle spindle. Ya. Jadi dia di dalam pasikel otot dia sebagai detektor. Ya. Jadi detektor sebagai stretch detektor, kemudian dia akan bentuknya seperti
Perimisium. Perimisium itu kan tadi jaringan ikat yang mengikat satu fasikel ya, tapi dia bentuknya mirip tapi dimodifikasi. Nah, merupakan namanya muscle spindle ya. Jadi itu. Nanti ada sediaannya ya. Nah, ini ya. Dia merupakan organ reseptor ya sensorik untuk mendeteksi. Detektor ini namanya adalah muscle spindle. Jadi di dalam satu mirip perimisium ya, yang modifikasi di dalamnya ada ini intrafusal. Ya. Kalau kita potong melintang di sini, maka kita lihat ini adalah muscle spindle. Ya, kalau ada bentukan seperti ini, ada seperti kapsul, di dalamnya ada muscle intrafusal, itu namanya muscle spindle. Ya. Ini adalah otot rangka potongan melintang ya. Ini potongan melintang. Kan kelihatan intinya di tepi banyak kan. Ini satu serabut, ini satu fasikel ya, yang kalau satu fasikel dikelilingi oleh perimisium. Dengan pembesaran lebih kuat, kita lihat ini disebut sebagai muscle spindle. Ya, di dalamnya ada intrafusal fiber. Ini ada kapsulnya yang membungkusnya ya. Kalau bentukan seperti ini memang adalah muscle spindle. Nah, untuk tipe-tipe serabut otot ada macam-macam. Ini nanti pasti diajarkan di PAAL ya. Jadi berdasarkan metabolismenya. Ada namanya tipe 1, tipe 2A, tipe 2B. Ya, tipe 1 itu lambat, tipe 2A itu yang cepat, oksidatif, tipe B itu yang cepat dan tapi dia glikolitik. Ini ada kaitannya nanti bagaimana otot-otot mana saja yang tipe 1, tipe 2A, tipe 2B itu berbeda-beda. Ya, pasti nanti kalian akan diajarkan di PAAL ya. Nanti juga ada kaitannya dengan ilmu kedokteran olahraga ya. Jadi ilmu kedokteran olahraga mana otot-otot yang lambat, tapi kalau otot yang lambat biasanya dia tidak mudah untuk memang bisa terus-menerus melakukan fungsinya ya. Nanti ada diajarkan di PAAL. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau lambat memang dia banyaknya di sini di otot ini, otot belakang untuk membentuk postural kita. Kita bisa berdiri tegak karena otot belakang ini kan, makanya disebut ototnya lambat. Tapi dia tidak cepat untuk mengalami fatigue atau kelelahan, slow. Ya, beda kalau dengan ini otot-otot ini, ya. Kalau otot yang cepat, ya, misalnya ini otot-otot kaki, dia otot-otot disebut tipe 2A, dia cepat, oksidatif dan glikolitik, ya. Jadi dia sumbernya dari oksidatif, dia untuk kecepatan dia menjadi lelah itu intermediate, pertengahan. Ya, kalau contohnya kalau otot-otot ekstraokular, otot-otot mata, dia memang cepat, ya sumbernya dari anaerob, glikolisis anaerob. Ya, ini makanya ini bagiannya dari PAAL dan biokim ya. Ini contoh saja, nanti diajarkan di PAAL dan biokim. Ya, ini bagaimana strukturnya? Ya, bagaimana struktur yang tipe yang slow seperti ini, tipe yang cepat itu seperti ini. Ya, dengan pewarnaan histologi. Tapi ini pengetahuan saja. Oke, selanjutnya otot jantung. Otot jantung. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai otot rangka? Tadi mengerti ya mengenai mekanisme kontraksi ya? Mengerti ya? Mengerti semua mekanisme kontraksi ya? Mengerti betul. Ya, jadi tadi ada ya ini kalau mengerti tidak susah untuk kalau menghafal tanpa mengerti itu susah ya, tapi kalau mengerti itu mudah untuk menghafal ya. Seperti itu, mudah-mudahan semuanya mengerti. Inilah makin lama bertambah ya, tadi perasaan cuma berapa, 15, akhirnya terakhir-terakhir baru tambah lagi nih. Akhirnya sekarang sudah ada 18 peserta di sini.
Ya, ya Anda kalau yang terlambat ya rugi sendiri ya. Kalau yang saya jelaskan itu kemungkinan yang akan keluar ke ujian ya. Kalau yang memang on time, dia memang mendapatkan ini ya, mendapatkan ilmu yang lebih. Oke, kita lanjut ke otot jantung, dari otot rangka ke otot jantung. Jadi kalau otot jantung namanya cardiocytes, ya, dia memang mirip otot rangka karena dia punya tadi ya garis gelap dan garis terang yang berganti-gantian ya, striated atau bergaris atau lurik ya. Jadi dia mirip ya. Dia juga diselubungi oleh endomysium, satu serabut ototnya. Kemudian intinya terletak di tengah. Nah, itu. Kalau tadi otot rangka terletak di mana? Tepi ya. Kalau di sini di tengah ya. Intinya memang bisa ditemukan lebih dari satu juga, tapi biasanya tidak terlalu sebanyak otot rangka. Nah, yang khas adalah ini. Pada otot jantung ada namanya discus intercalaris atau intercalated disc. Jadi ada hubungan antara satu ototnya dengan satu otot yang lainnya. Ya, di situ nanti ada namanya junctional complex. Mirip seperti epitel. Ya, kalau kalian ingat epitel itu ada namanya desmosom, ada namanya gap junction, ada tight junction, ya kan? Karena epitel itu kan sel yang erat satu sama lain ya, berhubungan toh. Sel satu dengan yang lain itu berdempet-dempetan. Itu toh? Ya kan? Nah, itu menyerupai namanya intercalated disc pada otot jantung. Nah, ini ya. Ini adalah otot jantung, ini potongan membujur ya. Kita lihat ada garis yang gelap dan yang terang berganti-gantian ya. Ada isotrop dan anisotrop yang berganti-gantian. Tapi perbedaannya adalah dia intinya di tengah ya, ini inti di tengah. Kemudian ada namanya intercalated disc. Ini intercalated disc. Jadi ada hubungan antara satu serabut otot jantung dengan yang lainnya. Di intercalated disc ini lihat nih. Ya, ada desmosom. Jadi hubungan yang erat. Ya. Ada gap junction nih. Seperti itu. Ya, banyak mitokondria. Ya, tentu ya mitokondria itu sebagai sumber energi ya, sumber ATP. Ini mitokondria. Ya, jadi intercalated disc itu merupakan satu hubungan antara satu cardiocyte atau serabut jantung atau jantung satu dengan yang lain. Akhirannya itu berhubungan. Tadi ada interdigitating folds. Jadi dia seperti ada lipatan-lipatan yang saling mengikat satu dengan yang lain. Jadi dia seperti ini interlock hingga untuk memaksimalkan permukaannya, kontak permukaannya. Ya. Jadi di situ ada mechanical junction ya. Ada namanya desmosom, ada namanya gap junction. Nah, ya desmosom itu dia memang begitu melekatkan satu cardiocyte satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian ada namanya gap junction. Nah, karena kita ketahui tadi bahwa otot jantung itu diatur oleh aliran listrik. Ya kan? Aliran listrik, makanya gap junction ini berperan penting dalam bagaimana aliran listrik itu bisa dialirkan. Ada gap junction. Ya, itu yang penting ya, desmosom dan gap junction. Kalau fascia adherens ini merupakan bagian aktin si mikrofilamen aktin yang akan melekat pada membran plasma. Nah, ini ya. Ini otot jantung kita lihat intinya di mana? Tengah. Di tengah, dokter. Nah, kemudian ini otot jantung apa ini? Potongan memanjang atau melintang? Memanjang. Kenapa? Karena bisa kelihatan ada garis-garis gelap terang. Ya, ada garis-garis gelap dan terang ya. Seperti itu. Nah, di antara satu cardiocyte ini ya, satu cardiocyte ini dan ini ada namanya apa namanya ini? Intercalated disc. Ya, intercalated disc, discus intercalaris. Ya, ini intercalated disc ya, ini intercalated disc. Ya, seperti itu. Dan memang dia kelihatan bercabang-cabang itu ya. Juga yang membedakan dia dengan otot rangka.
Nah, kalau ini potongan apa ini? Potongan memanjang kah atau melintang? Melintang, dokter. Oke, ya bagus ya. Kelihatan ya intinya terletak di tengah. Ini inti kan terletak di tengah. Ya, ada endomysium ya yang membungkusnya. Nah, ini ya di apa nama istilahnya ini adalah skema dari intercalated disc ya. Lihat ya. Ya, ini cuma pengetahuan saja ya. Supaya kalian pusing tapi jangan khawatir ini tidak keluar waktu ujian. Lihat ini yang warna kuning, ada yang warna biru, ada yang warna abu-abu, banyak sekali ya yang terdapat pada intercalated disc. Ya. Ini ada kaitannya dengan fungsi dari si kontraksinya. Ya. Ini banyak ya, ada protein-protein yang terlibat. Protein-protein yang terlibat. Bayangkan ya. Ya. Ini betul-betul kompleks ya, bagaimana otot jantung itu bisa melakukan fungsi yang kontraksinya itu betul-betul kompleks. Ini betul-betul banyak yang terlibat. Ini protein-proteinnya. Ya. Ya, ini maksudnya untuk memberitahu kalian bahwa memang Tuhan menciptakan otot jantung itu sangat-sangat ya istimewa karena memang organ yang betul-betul penting ya, organ vital bagi manusia itu adalah jantung ya kan. Jantung sudah stop, cardiac arrest ya sudah ya, otot jantung ini mengalami ini iskemi akhirnya menjadi infark myokard ya, aduh bahaya, langsunglah semua terpengaruh gitu ya. Makanya otot jantung ini jangan sampai mengalami infark, jangan sampai iskemi, jangan sampai oksigenasi ke otot jantungnya terganggu ya. Misalnya ada apa, ada aterosklerosis di coronary artery. Coronary artery itu karena misalnya macam-macam ya, karena ada gangguan metabolik, dislipidemi, yang merokok. Ada yang di sini masih merokok? Ada yang mau mengaku. Ada yang merokok di sini? Ya, jadi betul-betul penting ya, harus dijaga ya kesehatan jantung. Lihat ini, Tuhan menciptakannya sedemikian kompleks. Ya. Oke, kita lanjut ke otot polos. Jadi otot polos itu dia memang lambat. Kontraksinya ya permanen, steady ya, seperti itu ya. Misalnya ya. Dan mekanismenya volunter ya. Ya betul lah. Masa kita otot polos maksudnya otot polos kan contohnya misalnya otot di gaster, otot di misalnya di intestinum tenue, kita suruh-suruh, aduh janganlah ya, pusing jadi kita. Biarlah dia bergerak sudah sesuai dengan otonom dari saraf otonom ya, seperti itu. Jadi dia serabut otot polos dia memang memanjang, ya melebar dan tidak berstria, dia makanya polos, ya. Kemudian yang penting juga adalah intinya terletak di tengah dan satu di bagian yang lebih luas, yang lebih lebih luas ya, lebih lebar istilahnya, itu ya, itu yang kalian harus pahami ya. Ya juga nama juga kalau kontraksi tentu ada miofilament yang thick dan thin juga, tetapi dia tidak terlalu kelihatan dia berjalannya criss-cross dan oblik miring. Makanya dia tidak terlalu jelas seperti pada otot rangka dan otot jantung ya, kelihatan ada garis-garis ya yang terbentuk oleh ada yang gelap dan terang yang berganti-gantian ya. Karena memang bentuk dari miofilamennya. Nah, ini ya. Ini adalah otot polos. Kita lihat ini yang potongan memanjang ya. Potongan memanjang. Kalau ini yang potongan melintang ya. Kalau potongan melintang kelihatan intinya ya, intinya bulat di tengah ya. Seperti itu. Kalau memanjang ya kelihatan dia intinya terletak di bagian
broadest part-nya itu di bagian yang lebih di tengah ya, yang lebih luas, yang lebih lebar. Ya, ada yang mengatakan dia seperti cigar shape, ya kan? Cigar shape itu kan sigaret, ya. Ini. Ya kan? Dia intinya khas seperti cigar shape. Ya. Jadi ini adalah otot polos. Cenderung memang lebih kecil-kecil juga ya ukurannya ya. Kalau dibandingkan tadi otot jangka dan otot jantung, dia juga cenderung lebih kecil. Ya. Oke. Nah, tadi udah selesai ya, berarti kita udah bisa mengidentifikasi ya semua apa perbedaan otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Nah, untuk regenerasi dari otot, dia tadi dikatakan bahwa ada sel progenitor atau sel yang dapat berdiferensiasi namanya sel satelit. Ya kan? Nanti dia bisa melakukan proliferasi ya, kalau ada misalnya cedera, injury ya, maka dia dapat teraktivasi si satelit selnya ini untuk berproliferasi dan akhirnya tadi terjadi itu ya, terjadi fusi, membentuk serabut yang baru. Tetapi itu hanya pada otot rangka dan otot polos. Ingat, otot rangka dan otot polos. Otot jantung dia untuk si sel satelitnya itu sedikit sekali, jarang, sehingga apabila terjadi kerusakan, misalnya tadi ya ada impak yang tadi saya jelaskan, maka yang malah berproliferasi bukan otot rangkanya, otot jantungnya, tetapi namanya sel fibroblast. Sel fibroblast seperti kita ketahui adalah sel jaringan ikat, ya kan? Masih ingat sel jaringan ikat fibroblast? Jadi yang terbentuk adalah jaringan ikat. Jaringan ikat tidak bisa berkontraksi. Ya, setuju ya? Jaringan ikat tidak bisa berkontraksi. Ya. Kalau kalian pernah luka, pasti pernah ya, selama hidup tidak mungkin ada orang yang tidak pernah terluka. Ya, luka di kulit. Ya, ada yang punya hypertrophic scar, punya keloid, ada jaringan ikat di bekas lukanya. Ada dokter. Nah, berbeda kan dengan jaringan pada kulit? Ya. Beda, Kadang dokter. kalau kita gerakkan, apalagi kalau dia letaknya di sini, kita gerakan langsung macam tertarik, kulitnya langsung nyeri. Ya toh? Jadi pasien mengeluh, aduh dok, ini kenapa ini saya punya bekas luka ini, dia nyeri. Nyerinya waktu kapan, Bu? Waktu ini saya gerakan. Jadi iyalah, karena dia kan jaringan ikat, Ibu. Dia tidak seperti jaringan epitel pada kulit biasa. Kalau jaringan ikat, dia itu kaku. Dia kan fungsinya cuma sebagai kapsul, ya kan jaringan ikat ya, kita temukan di kulit bagian bawah juga berbeda ya, dengan kulit bagian yang epidermis dan dermis. Epidermis kan berbeda ya. Ya jadi memang berbeda, fungsinya sudah tidak sesuai dengan sedia kala, yaitu fungsi otot jantung udah digantikan dengan jaringan ikat. Jadi itu berbahaya sekali. Ya, kalau otot jantung sudah tidak baik lagi, bagaimana fungsi kontraksinya? Sudah tidak bisa lagi. Sedangkan jantung itu penting sekali dalam kontraksi. Ya, kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan untuk sampai kepala dan sampai ke ujung ekstremitas, ke ujung kaki kita, ya, nanti dipompa ke aorta, akhirnya aorta dari aorta ke pembuluh darah yang sedang, ke pembuluh darah kecil, akhirnya sampai ke kapiler. Ya, jadi hati-hati ya. Sekali lagi ya, ada yang di sini masih merokok? Ada yang masih merokok? Ini pengetahuan saja ya. Ini gambaran bagaimana regenerasi dari otot rangka. Ya, ini pengetahuan saja. Ini tidak akan saya tanyakan. Ada yang masih merokok di sini? Ya, sayangilah jantung Anda. Ya, jangan merokok. Gaya hidupnya juga harus baik. Ya. Tadi otot jantung tidak dapat beregenerasi. Ya. Jadi baca toh di pembungkusnya dia punya bungkus kan ada kan, merokok dapat membahayakan. Saya terhafal ya, saya karena pernah pegang barang itu jadi ya toh dibaca baik-baik.